diberlakukan gubernur itu kan dari Mendagri menurunkan. Makanya ketua KONI DKI kena gugat sekarang ini. Nggak ada tuh Pak. Nggak ada tuh. Masalah ASN tuh nggak ada sekarang Pak. Kalau regulasi hukum itu kan undang-undang. Ada dasarnya. Nanti ada turunan lagi. Ya. Ada perda kalau diperlukan. Ada perpu kan gitu. Nah sekarang Regulasi turunannya belum ada. Coba. Ya. Artinya apa? Sekarang pun Pak Gubernur ya masih bisa memakai itu sebelum itu dicabut. Nah otomatis berlakulah itu terhadap urusan yang ada. Jadi, itu makanya ketika zaman Nabi itu nggak ada PNS itu pun, nggak ada polisi itu pun. Nah kalau mau berkolaborasi gitu kan banyak media, banyak sarana yang bisa dilakukan. Saya rasa di zaman Nabi tidak pernah juga ada kampus yang ada olahraganya ditinggalkan. Nggak ada. Kalau dilibatkan. Baik. Sebentar Pak, saya mau tanggapi Bapak abang saya ini, saya nggak tahu namanya. Bapak udah pernah mencoba menjadi atlet? Pernah pelari dulunya. Waktu saya SMA. Sudah pernah jadi pengurus? Poli. Sudah sampai mana? Saya ketua Sampai bidang partai kampung. Jadi seolah-olah bicara Bentar. Itu 2011. Seolah-olah bicara, seolah-olah ini bikin ricuh ini bahasa-bahasa seperti ini. Jadi kita ini kan bukan ada harapan apa-apa di KONI itu Pak. Syukur-syukur kita mau membantu Pak untuk kemajuan warga Sumatera Barat. Jadi nggak usahlah dipolitisir semua masalah-masalah yang nantinya akan memperuncing suasana. Toh apa salahnya kita bergabung bersama-sama? Bu Net praktisi, Bapak kalau sebagai seorang apa tadi politisi kata tadi. Kemudian ya Bang Deno, Bang Togi, ya kita berkolaborasi. Ngapain lagi ini enggak boleh, sementara yang lain sudah keluar, yang lain sudah maju, kita masih berputar-putar di tempat, Pak. Itu yang bikin malu. Iya. Saya setuju dengan dikatakan Bung Roni tadi ya, saya setuju dengan kata Bung Roni. Mungkin saya coba. Itu makanya saya katakan hari ini. Baik. Saya coba tengahin. Supaya tidak debat kusir, saya mau dengar dulu Pak Hamdanus. Saya coba tengahin ya. Ya. Saya juga tidak nyaman dengan situasi apa ini, debat-debat yang ke belakang ini kan. Waktu semakin pendek nih. Apa kita sampai jam 1? Boleh juga, mau saya sini tambah kopi lagi kan. Nah, jadi begini Bang Nasrian, saya pernah baca itu surat edaran itu. Yang saya ingat ya, itu tidak juga ASN, bukan semua ASN dilarang, tapi pejabat struktural ASN. Nah, dan saya paham betul kan Pak IP yang keluarkan surat. Pak IP ini orangnya ya ngerti lah birokrasi karena beliau gubernur kan. Terus beliau profesional, beliau tahu aturan hukum. Dan Bung Hamdanus di DPRD waktu itu. Nah, karena begini, kemarin saya diskusi dengan Pak Memprizal ketika saya ya kuasa hukumnya Pak Roni ya. Ya. Diskusi waktu di pengadilan sambil terus besoknya saya telepon lagi beliau, saya diskusi lagi. Malah beliau yang bilang, "Oh iya tuh, berarti bisa kayak dia pernah jadi lawyernya anggota DPRD Pesel yang masuk penjara. Dia anggota dewan, kemudian dia juga ada dana dari dari Kemenak. Masuk dia penjara, setahun di dalam penjara. Dia langsung paham bahwa itu tidak mungkin. Nah, kalau Pak IP mungkin beliau dari segi konsentrasi, fokus, optimal gitu kan dalam sebuah amanah, mungkin itu. Jadi ini bisa kita bedakan. Makanya menurut saya seperti mohon maaf nih Pak Dinda Ronianes, itu tidak masuk kategori yang harus dikeluarkan dalam konteks ini menurut saya ya. Nah, tidak perlu dipersoalkan lagi soal ASN begitu ya. Setahu saya bukan pejabat struktural. Tapi sama nih Bu Esneti kan ASN juga pengurus di zaman Nabi. Saya sudah mundurkan diri sudah 2 tahun. Kemudian ya. Beda, mohon maaf ya. Beda ya. Ini mungkin Pak Roni ini perlu kita diskusikan. Saya kira ini mungkin sehat ya membangun. Bagaimana tuh logikanya mohon maaf misalnya dekan gitu. Dekan jadi pengurus KONI. Jadi pimpinan KONI gitu. Kaprodi misalnya kan yang fokusnya itu kan kalau menurut saya Kaprodi itu pejabat struktural. Ada ya? Bukan itu dosen dengan tugas tambahan, bukan pejabat struktural. Tidak. Itu Pak Adam Ratau beliau undang-undang. Tidak masuk pimpinan. Kemudian mohon maaf. Misalkan Wakapolres misalnya kan. Saya tidak ada masalah secara pribadi dengan kanda saya itu Alpira, saya komunikasi dengan beliau. Cuman saya nggak kebayang sama saya kalau misalnya Wakapolres di Padang Panjang, kemudian jadi Waketum 1 di KONI. Nah ini kan karena lagi bahas ini, daripada tadi saling menyerang nggak jelas kan. Nah itu kalau saya bayangkan kalau Pak Kapolresnya ada di tempat, susah Wakapolres keluar kan. Kalau
Kapolresnya nggak di tempat, itu lebih susah lagi beliau buat. Nah sementara setahu saya sebagai pernah jadi waketum di KONI, nah waketum 1 itu setiap saat harus standby di situ karena disposisi segala macam terkait organisasi lewat meja dia. Nah ini menurut saya ini kan bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah itu juga bukan kewenangan kita yang di sini sebenarnya untuk mau taati itu. Nanti kan itu akan ada tim misalkan yang disepakati siapa yang harus bertahan, siapa yang. Jadi ini persepsi kita dulu yang perlu kita samakan, kita coba jernihkan, dan setiap masukan bukan berarti itu negatif, tapi setiap pertahanan itu juga mempertahankan itu juga bukan berarti keras kepala kan. Ini kan benar-benar tipis. Nah, sehingga saya itu kenapa saya berani mengucapkan selamat kepada Roni? Karena saya yakin itu yang terbaik. Itu persatuan. Nah, karena saya kan ada punya filosofi. Bila ada 100 sebab kita berpecah, kita mesti punya 1000 alasan untuk bersatu. Nah, saya masih optimis sampai detik ini. Mari kita uji nanti. Apakah akan ada musyawarah prof atau tidak setelah ini? Saya yakin dengan selamat yang saya sampaikan kepada beliau, dengan tidak akan ada lagi. Tulus ikhlas, tidak akan ada musyawarah prof. Kalau pengadilan mengabulkan, kalau kemudian mohon maaf tidak otomatis dilakukan musyawarah prof. Nah, jadi begini, tadi malam mohon maaf, saya perlu sampaikan ya. Saya sampai setengah 12 saya kontak dengan Pak Kadis. Jadi saya sebenarnya gimana ya? Cuman kasihan saya melihat beliau ya. Beliau tertuduh gini begini. Padahal apa salahnya beliau? Beliau kan itu kan anak buahnya Gub dan Wakil Gubernur, ya kan? Beliau emang tugasnya itu. Kemudian beliau tidak mungkin ke kanan ke kiri kan? Saya tahu beliau dekat dengan Pak Gub, dekat dengan Pak Wagub, dan jangan dipolitisir gitu. Sehingga saya melayani komunikasi sampai setengah 12 malam tadi malam dengan beliau. Saya katakan, Pak, saya ingatkan Pak Kadis, saya bilang, kalau tanggal 4 besok itu belum juga ada SK baru, tanggal 5 kan sidang, berarti tidak, saya yakin penggugat ini tidak akan mencabut gugatannya tanggal 5 kalau tanggal 4 tidak ada SK baru. Nah, SK baru ini SK apa nih? SK baru kalau direvisi ya, kalau ada kebersamaan ya. Kalau kita percaya, SK 85 direvisi. Ya, mohon maaf, ini perlu saya jelaskan. Saya ini sebenarnya, saya ini sudah ditugaskan Ketua Umum KONI Pusat. Sudah ditugaskan oleh Pak Wagub. Nah, saya katakan Pak Wagub karena waktu itu saya diundang sama Pak Wagub. Dan saya tidak pernah merangsang pertemuan itu terjadi. Ini perlu saya klarifikasi ya. Saya sering juga jadi tertuduh. Jadi saya ini jadi aktor apa gitu kan. Nah, padahal saya diundang makan malam sama Pak Wagub. Pak Ketua Umum datang, saya ketemu dengan Pak Roni juga waktu itu. Beliau mendampingi istri melantik Ketua Pordasi Wali Kota Solunto kan. Nah, beliau mendampingi istri, terus diundang makan malam. Nah, waktu itu pertemuan khusus spesial Ketua Umum Pak Marsiano, kemudian Pak Wagub, Pak Kadispora, Pak Roni, saya. Nah, kemudian Pak Ketum ini beliau menyampaikan dia sangat sedih gitu. Apa masalahnya ini? Kan lancar-lancar aja. Dia tahu kan saya masih simpan, saya katakan dulu saya sudah mengucapkan selamat terpilih. Nah, saya bilang dalam kurung tuh Pak Roni anak Pak Azwar Anas gitu ya. Karena saya yakin sama-sama legend purnawirawan kan. Pokoknya pertemuan itu sudah ditugasi oleh Ketum bertiga. Cuman ini jadi masalah lagi. Tugas apa kira-kira poinnya? Merevisi. Karena Ketua Umum tidak akan pernah mau melantik kalau ini tidak direvisi. Tapi tentu kita tidak hanya soal merevisi, tapi ada deadline-nya. Kerja tentu harus ada waktunya. Nah, kalau ini direvisi, kemarin saya telepon Pak Mefrizal, mungkin boleh cerita mungkin gimana caranya. Mef, saya bilang kalau bisa Daroni ini pulang umroh itu langsung dilantik, bisa dikonfirmasi ke beliau. Jadi saya tidak pernah mau bergembira di atas penderitaan orang. Nah, gimana cara? Saya punya konsep, saya bilang. Nah, kan ini pimpinan ini 8, kalau wakil ketumnya 5, KSB, ketua sekretaris bendahara tambah 5 wakil ketua. Nah, berapa dia mau ambil pimpinan yang bisa dipertahankan? Kayak misalnya kayak Pak Roni ini
nggak perlu dikeluarkan. Baik. Nah, Tugas maksud saya, untuk merevisi itu kemudian ada- diserahkan sepenuhnya kepada Ada dikonsultasikan mantan PLT. bertiga, Oh, bertiga. Pak Kadispora, Pak Pak- Roni, saya. Oh, Pak Roni. Nah, saya sampai juga bilang ke Pak Kadis, Pak, bikinlah seolah-olah hanya berdua saja, Pak. Saya nggak usah disebut-sebut, saya bilang. Nama saya ini jadi masalah nih kan. Nah, terakhir saya katakan Pak Meprizal, nah 8 ini kan kadang orang ini pengen jadi waketum itu kan wajar, atau jadi sekum, bendum gitu kan. Nah, saya nggak usah masuk yang 8 ini, biar makin gampang memasukkan kelompok-kelompok ini. Saya bukan hanya Bang Deno yang nggak mau jadi pengurus, saya juga nggak ada masalah nggak jadi pengurus, gitu. Jadi Walaupun secara ADRT PLT itu wajib tetap masuk dalam waketum. nggak ada Nggak kewajiban. ada ya? Nggak ada Itu kewajiban? kalau pakai SK 65. Kalau ini maksudnya yang baru lagi, Bang. sama. Artinya Jadi ada direview ini kedua. direvisi dan Bukan yang- sebenarnya ini yang bagus kita diskusikan, bahwa sudah ada perintah dari Pak Wagub di depan Ketua Umum Pak Marsiano, Pak Kadispora, Pak Roni dan saya itu merevisi bertiga ini. Yang mungkin formalnya melibatkan formatur. Mungkin Marian? surat-menyurat. Baik, oke. Pak Togi sebagai penggugat setuju? Oke, terima kasihlah Pak Rian. Saya sangat menghormati ya forum ini. Forum Padang TV ini terbuka semua informasi-informasi, ada spirit untuk maju ke depan lebih Dan baik. Pak Togi tidak tahu informasi barusan disampaikan oleh Bung Hamdanus. Ini. Jadi ada informasi-informasi baik ya, sebenarnya kan bisa menjadi referensi buat mewujudkan untuk lebih baik itu. Kan ini yang tersumbat ini. Ya terima kasih lah Pak Hamdanus sampaikan di tengah-tengah kita ini, di forum ini. Dan juga kita udah sepakat semua kalau kita dengar jujur ini. Kita sesali ada kebijakan-kebijakan yang sangat tidak membuat kondusif suasana pasca Musproklub itu kan, keluar kebijakan-kebijakan. Nah tadi juga ada semangat untuk kebersamaan ke depan, iya kan? Artinya untuk mediasi. Cuma yang saya sesalkan cuma kita ini saja kan yang bersangkutan Pak Roni juga mendapatkan informasi. Yang penggugat pun tidak tahu gitu, tidak diajak ya. Mendapatkan informasi-informasi, pesan-pesan strategis untuk gimana solusi-solusi carut marut ini dari Kadispora, dari Ketua Umum KONI. Saya nggak tahu ini apakah informasi itu turun ke jajaran beliau untuk bisa didiskusikan. Nggak tahu kita kan. Akhirnya buntu semua. Tanya pada Amra, tahu nggak ada itu pesan apa? Nggak tahu sih. Saya rasa Karinda Bung Roni mungkin nggak tahu juga. Padahal semangat beliau sama dengan kita kok. Ini yang kita sesalkan kan. Saya setuju tuh ada nenek baik. Saya dukung beliau. Saya dulu itu simpati ini Pak anak Togi muda dan semangat kawan-kawan ini. apakah Roni setuju ini. kalau keluar SK itu sebelum tanggal 5 sidang ketiga digelar? Maksudnya? Kalau SK tadi yang disebutkan oleh Bung Hamdanus itu keluar Duduk sebentar. untuk revisi SK 85. Ya kita kan tidak bisa menetapkan itu. Kalau yang bersangkutan Pak Roni sendiri nggak ada. Iya. Bagaimana kita menyatakan itu setuju atau Baik. tidak setuju? Ya, kalau Pak Deno setuju? Saya Pakai mic, Pak. Pakai mic. ya, SK yang revisi itu tidak mungkin bisa, karena kalau muncul SK itu berarti sudah ada suatu perdamaian. Sementara penggugat tidak ikut serta, Iya, tidak ikut serta. tidak diajak. Tidak mungkin, sangat mustahil. Mungkin ini perlu saya ini kan. Tunggu pemahamannya. Pak, saya bicara dulu. Apa yang dikatakan Pak Hamdanus, sebetulnya saya sudah tahu. Pak Hamdanus tuh harus bertemu dengan Pak Kadispora, dengan Roni. Roni selalu menjawab, saya akan bicarakan dulu dengan formatur, karena sudah ada formaturnya. Saya selalu mengatakan, saya ini fitnah, katakan fitnah, ya fitnah. Roni itu tidak pernah ada ingin datang setiap saja diundang atau ditelepon. Jangankan dia, Mayor Jenderal saja yang selaku ketua umum dia tidak pernah didatangi, tidak pernah dia sowan. Ini yang fitnah nih. Ini fitnah, saya katakan fitnah, mari kita buktikan. Ini fitnah yang benar-benar fitnah, saya fitnah betul. Ya.
dia selalu hanya mengatakan, tunggu dulu, saya dengan formatur. Saya ingat ada salah satu pengurus Pordasi pusat, itu kepercayaan Ibu Marsiano. Roni itu datang mengantar oleh-oleh ke Merkuri, dipanggil. Kamu tidak usah lagi bicara-bicara formatur. Pikirkan enggak bisa. Saya harus kumpulkan formatur dulu. Sampai detik sekarang saya belum lihat di SK itu dibunyikan formatur sebagai dasar. Tidak ada. Aneh, ini bahasa. Inilah orang kalau tidak paham suatu regulasi permainan olahraga dan tidak mengerti terhadap situasi kondisi budaya, ini terjadinya. Baik, tanpa ini harus diklarifikasi oleh Bung Roni. Tentang apa, Bang? Tadi seperti yang, ya kalau tidak tuduhan lah bahasanya dari Bang Deno. Iya, saya bersaksi bahwa saya akan mengatakan sebuah kebenaran. Saya telepon abang di Hotel Ibis. Saya mau ada ulang tahun Roni Pahlawan. Apakah saya fitnah? Saya tuh tidak membicarakan itu. Enggak, maksudnya begini loh. Kita ada niat sebentar. Ini akan memperkeruh suasana, mengatakan bukan sebentar. Saya tidak ada urusan Saya dengan mau ulang saya tahun. bicara dulu, Bang. Saya Sebentar, tidak Bang. ada urusan ulang Sebentar, tahun. Bang. Tapi kalau bicarakan olahraga pasti datang. Sebentar, Ulang tahun apa sebentar. maksudnya? Baik, oke, Tan Deno, dilanjutkan dulu. Sebentar. Belum sampai. Sebentar, Kadah. Ya, jadi semua yang dituduhkan terhadap Roni Pahlawan itu sama sekali tidak benar. Jadi bahasa-bahasa yang digiring itu, maka saya bilang dari awal, jangan memfitnah orang. Kita artinya sekarang begini ya, kita lihat ke depan bagaimana kita supaya, saya setuju dengan saran Bang Hamdanus. Kenapa Bang Deno nggak ini malah mengatakan itu tidak bisa? Betulnya masih bisa didudukkan bersama. Ini orang-orang seperti ini yang akan menghancurkan olahraga Sumatera Barat. Tidak Persoalannya akan pihak ada. penggugat tidak diikut sertakan di dalam pertemuan itu. Sebentar, ini masalah apa ya? Sekarang kita berbicara tentang rasionalisme dan logik, ya. Belum ada pertemuan dengan Roni Pahlawan, lantas keluar gugatan. Kira-kira Bang Nasrian sebagai seorang yang tergugat, apakah merasa simpatik dengan orang seperti itu? Belum ada niat. Bung Togi kan belum datang ke KONI setelah acara musyawarah, melayangkan gugatan. Lalu dengan gugatan itu orang akan menelpon, ayo kita ketemu. Kira-kira secara itu, kira-kira bisa nggak dilakukan oleh orang yang tergugat? Sudah digugat dulu, Duluan. baru diajak komunikasi. Ayo kita bicara dulu. Jadi ini gugatan-gugatan ini biarkan berjalan. Tentu muncul kena langkah-langkah. Biarkan sudah berjalan. ada, Pak. Yang KONI tetap berjalan dengan Dispora sebetulnya. Kata Bang Deno, Langkah-langkah sudah ada. dilakukan. Tidak mungkin loh. Kita ini kan orang Sebelum kan digugat sudah ada upaya untuk komunikasi. Udah, makanya muncul PN itu. Saya malahan terus terang Baik. saja. Oke, tahan Pak Damra, sebentar ya. supaya tidak ada bagusnya. Pak Roni Pahlawan itu orangnya sangat akademis. Kenapa akademis? Beliau itu berbuat sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran rumah tangga. Di pasal 25 nggak salah, di situ nyatakan bahwa ketua umum itu adalah pemimpin KONI, ayat 1-nya. Di ayat 2-nya, tugas ketua umum itu adalah berdasarkan pada hasil musyawarah. Beliau itu tidak mau. Kalau ide yang kita sampaikan itu harus dikembalikan kepada musyawarah luar biasa. Nah itu yang menyebabkan pasal 25 itu terjadi. Maka kalau seandainya ada seperti itu, beliau menyampaikan bahwa kita harus musyawarah dulu. Memang betul. Jadi Bang, Karena beliau itu ditunjuk berdasarkan musyawarah dulu. Iya. Gitu. Baik. ini Bang gini. Terima kasih Pak Rian. Jadi saya sangat tertarik sekali ini. Kami ini dianggap perusak olahraga. Kami pejuang olahraga. Sebelum anda mengapakan, kami sudah berjuang untuk olahraga, kayak gitu. Jadi untuk itu, ya ini makin dicubit mungkin lawe kada aku apa Eko kalau alon dan lain-lain. Jadi kami ini bukan pecundang. Kami ini adalah sebagai perpanjang tangan dari pemprov yang ada. Tadi saya tidak Atlet-atlet maksud yang pecundang, ada. Pak, ya. Saya tidak masuk Ya. pecundang. Saya ingin kembalikan kepada ADRT. Jadi Lihat di pasal kalau Pak 25 Roni, itu tunggu. Pasal Kalau Pak 25 Roni, Pasal 25 Bunyinya? ART. Pak. Bunyinya bahwa ketua umum itu bertanggung jawab pada musyawarah. Pak. Ya. Jadi kalau sudah musyawarah, sudah dibentuk, kan gitu. Contohnya Pak Roni sudah dijadikan ketua bagi pengurus-pengurus KONI misalnya ya Pak ya. Apakah seharusnya kan beliau datang ke sini yang diundang?
Ini saya tidak diundang, Pak Rian tidak ada undang saya, hanya Pak Togi. Saya Sudah. bersedia karena Tapi satu Pak Roni kelompok umroh. Sampotin. Pak Roni umroh. Jadi gitu. Bang, gini Bang. Baik, ya ini karena waktu juga. Mau Ya, pertanyaan saya ya, ke Pak Dispora. Ya. Ini kan salah satu bunyi tergugatnya soal mencairkan dana hibah. Ya. Sementara Porprov sudah diambang mata di bulan Juli 2023. Ya. Bagaimana nasib atlet-atlet dan cabur kita di menghadapi Porprov ini? Belum lagi PON tadi disebutkan Pak Damra. Ya, jadi inilah makanya kita himbau teman-teman penggugat dan juga teman-teman KONI untuk berbesar hati, mendudukkan ini bersama-sama, kita tarik ulur, mundur selangkah, maju 1000 langkah. Kalau ini tetap kita pertahankan, masing-masing tentu punya argumentasi. Baik, ya. sepanjang kasus hukum perdata ini berlanjut, artinya hibah tidak bisa dicairkan. Sampai saat ini kami mengambil sikap itu tidak bisa kita lakukan. Dan harapan kawan-kawan tadi diambil alih Ya. oleh Dispora, kan begitu? Oh ya, Dispora. Saya rasa tidak semudah itu. Mekanisme uang yang sudah masuk menjadi anggaran hibah dan di mata anggaran hibah dan sudah kita transferkan juga di rekening KONI, itu tidak mudah kita tarik begitu saja. Apalagi sekarang sistem anggaran kita itu berbasiskan namanya aplikasi SIPD. Di dalam aplikasi SKPD itu sangat menyulitkan kita nanti untuk membuat hal-hal yang fleksibilitas di dalamnya kalau tidak ada di dalam SKPD itu. Baik, Ini sepanjang persoalannya. putusan hukum perdata ini belum keluar, Ya. ini belum hibah tidak bisa digunakan oleh teman-teman KONI ini Ya, jadi dengan dan prinsip juga Pemprov. Ya, jadi dengan prinsip kehati-hatian kita berdiskusi dengan Pak Kadis, kita belum mau untuk mengizinkan ini dicairkan. Karena ini bukan dicairkan yang paling penting, tetapi adalah bagaimana adendum NPHD. Kita harus melakukan perubahan adendum NPHD. Sebelumnya NPHD hibah KONI yang diberikan kepada KONI itu dengan Pak Hamdanus sebagai ketua PLT penanggung jawab. Sekarang ketua terpilih kan sudah ada. Tentu kita akan melakukan adendum NPHD dengan ketua terpilih ini. Tetapi kadung ini sudah masuk ke pengadilan, tentu kita tahan diri dulu karena kita juga takut nanti efek salah di belakang hari. Kenapa? Putusan pengadilan kita belum tahu nih. Siapa salah, siapa benar kan kita belum tahu nih. Apakah Tapi ini risikonya ini bisa kan panjang. mengancam pelaksanaan Porprov 2023 persoalan ini, hukum ini? Tentu pasti akan mengancam ini, makanya kita himbau kepada kawan-kawan olahraga untuk lebih berbesar hati untuk bisa ini kita calling down bagaimana ini olahraga kita ini lebih baik lagi. Ya. Jadi kita harapkan ini dalam waktu dekat ini kita bisa duduk bersama, kita tuntaskan persoalan kita ini lebih cepat kalau kita itu mau melakukan mediasi dan sama-sama mengalah. Pihak KONI sendiri juga mau untuk menerima masukan-masukan untuk merubah daripada SK ini. Kawan-kawan daripada penggugat juga mau untuk menarik kembali gugatannya sehingga kita sama-sama tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang dipersalahkan. Dari segi anggaran ini, anggaran sudah ada. Justru kalau tidak digunakan, kinerja kami juga bermasalah gitu. Nah, makanya kita himbau supaya kinerja kami tidak bermasalah juga, kawan-kawan KONI juga bisa melaksanakan pembinaan atlet. Ayo mari kita sama-sama menyelesaikan ini gitu. Ya. Jadi begini, tadi agak terputus. Ini mumpung nih mau di penghujung ya. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi, tidak ada yang nggak bisa kita selesaikan. Masalah ini sebenarnya menurut saya, mohon maaf ya, masalah ini tidak besar. Dia besar kalau kita tidak selesaikan. Nah, ini yang terjadi hari ini, tidak diselesaikan. Dan saya tidak ingin menyalahkan. Yang tidak mau ingin menyelesaikan siapa nih? Iya, secara bersama-sama. Kita tidak pernah menyelesaikan itu secara bersama-sama. Nah, sampai ketua umum sudah tiba di Padang, kemudian memberikan arahan. Kemarin juga saya dapat info, mohon maaf ya, ini kalau Daroni mengikuti nonton ini, saya mendengar beliau mau mundur dari ketua umum. Nah, dan saya sampaikan ke Mas Rizal, kuasa hukum beliau, tahan dulu, saya bilang ke dia kan lagi mau umroh nih, saya bilang, kalau apa niatnya dulu untuk jadi ketua KONI, kalau dia niat karena Allah, jangan dia mundur karena makhluk, saya bilang. Masuk juga di logikanya kan, tauhid itu kan, jadi jangan mundur kalau emang niatnya baik dulu karena Tuhan kan. Nah, jadi sekarang saya punya konsep, beliau lagi umroh, fokus ibadah, kita selesaikan dengan tim beliau di sini. Nah, kalau soal yang menyurati KONI pusat itu bisa beliau, kan bisa saja formatur, kemudian ada surat rekomendasi dari Dispora mewakili gubernur. Nah, kita duduk dengan penggugat Dispora,
saya utusan dari Pak Roni. Kita susun, kan ada 8 pimpinan, terus turunkan ke bawah setandan tuh. Waketum 1, ambil semua tuh sampai wasekum, kabit, wakabit. Sampai begitu saya bilang, karena tidak bagus beliau mengundurkan. Ini akan menjadi masalah. Tapi kalau bisa ini dirajut semuanya. Oke, poinnya sudah tangkap. Beliau sekarang tinggal ke penggugat ini. Bagaimana Bang Togi dengan usulan dari Bung Hamdanus? Ya silakan. Pakai mic. Singkat saja waktu. Iya. Saya dengan kawan-kawan juga berembuk. Dan kita memang cinta warga ini. Apalagi Pak Dispora gitu, Pak Gubernur sudah, ya saya lihat dengan kondisi ini juga tidak nyaman. Nah, dengan momen ini kan yang hadir ini kan ya maaf ya kalau saya tadi ngomongnya nggak seperti itu. Tapi yang hadir sekarang ini pihak Roni kan intelektual, dosen, doktor, dan pengalaman betul di olahraga. Bagaimana ke depan olahraga ini paham. Jadi artinya apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdanus tadi, itu adalah langkah yang paling ideal menurut kita penggugat. Nah, cuma juga ada catatan. Kita maunya masukkanlah semuanya dulu. Berjalan PONI ini 6 bulan evaluasi. Nah, baru disortir kepada 2, baru dikurangi. Ini saya itu. Kecuali memang dari awal sudah minta mundur. Seperti saya misalnya itu kan sudah sampaikan dari awal. Kalau tidak bahasa PAW itu sudah lama mundur. Tapi karena PAW, kasihan saya sama ini net ini sudah puluhan tahun gitu kan. Di PAW nggak tahu alasannya apa, pelanggaran hukum, meninggal atau apa gitu. Togi gitu. Kemarin untuk Padang TV kan ada ini Bung Ardian gitu, banyak lagi hal lain gitu ya. Jangan itu terjadi gitu. Nah, baik. Apa? Poinnya sekarang setuju adalah, dengan usulan Bung Hamdanus tadi. Kita minta, saya pribadi minta kepada Bapak, pada Roni gitu ya, Bung Roni gitu, pastikan ketua terpilih mau menerima saran dari ketum pusat itu. Baik, nah, oke. Artinya apa? Langsung. Realisasikan itu. Karena waktu. Itu permintaan kita. Ya. Bagaimana? Mungkin closing statement ya? Ya. Atau sudah closing statement dulu? Langsung jawab di akhir closing statement. Ya, jadi begini Pak ya. Yang pertama masalah PAW ya. Pesan dari Pak Wagub, Bang, itu meminimalisir jumlah pengurus, berampingkan. Ya. Kalau 100 berapa jumlah pengurus itu masih 102 yang lama. 102 yang lama, artinya tentu tidak sesuai dengan pesan beliau. Ya. Kemudian kalau yang satu yang PAW ini masuk, yang satu enggak, tentu kita juga menyelesaikan gugatan dari mereka yang lain. Artinya dari 82 Bang ya. 82 tentu yang lain gugat. Ini kok Bung Yohanes masuk? Kok yang ini masuk, kok saya enggak? Gugat sampai kapan selesainya masalah ini. Memang kalau saya pikir masalah gugatan, misalkan nih, kalau gugatan itu tidak selesai-selesai, apakah anggaran itu akan tetap tidak dicairkan? Tentu akan menghambat. Berarti gugatan ini saya pikir ini tidak akan selesai 2 tahun ini. Nih, ya bisa, ya setahun lah ya, setahun. Ya, setahun. Juli Porprov. Artinya kan apa? Jangan hanya karena gugatan kita dianggap status quo. Pak Kadispora juga digugat loh. Artinya Pak Kadispora juga nggak bisa bekerja. Ya, yang lain juga digugat. Pak Gubernur juga digugat. Berarti Pak Gubernur juga nggak bisa bekerja. Artinya kan seperti itu, analoginya seperti itu. Jadi gugatan tetap jalan. Yang kita dengan artinya dengan Dispora kita carilah jalan yang terbaik untuk kemajuan olahraga Sumatera Barat. Tanpa tidak ada persoalan hukum untuk penggunaan anggaran hibah itu. Iya, artinya ada payung yang hukum yang anggaran tetap jalan, jadi, yang apa kalau tetap seperti itu. Baik, ya ini karena waktu akan panjang lagi. Terakhir ini saya harus ke Pak Damra. Pak Damra, ini karena Porprov Juli. Ya. Ada Porwil, ada PON 2024. Ya. Lalu tadi statement dari Pak Dispora tidak bisa dicairkan anggaran itu. Terlepas tidak bisa atau bisa dicair untuk pembinaan olahraga menghadapi Porprov bagaimana? Ini kita kembalikan kepada masing-masing kabupaten kota dan cabang olahraga. Yang jelas Kota Padang dan Padang Panjang siap untuk melaksanakan Porprov. Itu kan, itu yang sudah kita dapatkan. Jadi seandainya kita sebagai sebagai SC lah atau sebagai OC di KONI tentu akan memikirkan bagaimana persiapan secara administratif
untuk melangkah mempersiapkan bagaimana program ke depan itu bisa jalan. Walaupun kita dalam kasus seperti ini, kami sudah komit sama bidang Bipres untuk mempersiapkan bagaimana POP ini bisa berjalan, walaupun nanti tidak jalan, tetapi kami yakin POP itu akan bisa jalan karena Dispora juga sangat mendukung bagaimana pembinaan olahraga prestasi itu bisa berjalan di semua kabupaten kota. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Saya yakin apapun yang terjadi di sini, kita akan komitmen untuk menjalankan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Baik, persiapan tetap dilakukan untuk menghadapan POP. Ya. Terakhir, penggugat tetap lanjut atau tidak? Atau dicabut? Nah, begini. Singkat saja, waktu kita. Begini Pak Rian. Tadi sudah berkembang lagi dengan bagaimana kepentingan program ke depan, terutama persoalan masalah Porprov, pembinaan dan lain-lain. Kami sebagai penggugat Pak Rian juga berpikir bagaimana kelanjutan pembinaan prestasi ke depan. Kita banyak diskusi dengan Dispora. Jadi kita sampaikan di sana adanya persoalan-persoalan KONI itu sendiri, tetapi pembinaan prestasi ke depan terhadap kebutuhan-kebutuhan atlet, pembinaan jangan sampai terputus. Ya, kita serahkan kepada Dispora sebenarnya Pak. Tegasnya, bagaimana legalitas, bagaimana proses hukum sedang berjalan, berharap ke Dispora jangan sampai ini mengganggu pembinaan atlet untuk menghadapi POP. Dan terhadap penyelesaian ini, kalau Pak Roni yang nggak ada, percuma aja kita kan. Harusnya mari kita diskusi, Pak Roninya ada, baru bisa kita berbicara mengarah kepada penyelesaian secara musyawarah. Baik. Saya agak pesimis itu, kok nggak ada Pak Roninya. Baik Pak Togi, ini karena waktu juga ini. Waktu sudah habis. Ya. Sedikit aja. Sedikit. Saya minta ketegasan Dispora, poin-poin yang sudah dipastikan di dalam suatu keputusan, bacakan saja supaya nanti kami ini bisa tahu nanti inti yang akan kami pertemukan. Roni sama Pak Damra udahlah dilapau selesai deh. Baik, oke. Tapi poinnya sudah. Baik, Pak Deno, terima kasih ini karena waktu juga sudah hampir 2,5 jam lebih. Kita closing statement satu, Bu. Sudah. Closing statement. Cukup. Closing statement. Sebentar, satu kalimat. Kita nanti Satu kalimat, Bu. Satu kalimat. Saya mungkin statementnya seperti ini. Jangan kita mudah mempercayai sesuatu hanya karena kita ingin mempercayainya. Terima kasih. Baik, oke, kata bijak yang bagus. Baik, terima kasih semuanya Pak Dr. Damra, Bang Togi, Uni SNT, Dr. Roni Enes, Pak Fadi, Bung Anes, Pak Deno, Giovanni Saputra. Baik, terima kasih pemirsa telah diskusi panjang kami. Semoga hari ini keluar dari persoalan ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.